Kalau menurut Mas gimana Mas? Soal infrastruktur nih. Indonesia pada umumnya itu sebenarnya belum memenuhi syarat. Dari sisi teknologi ya, Indonesia ini sudah adaptif belum terhadap yang disampaikan tadi? Kesiapan regulasi dan infrastruktur itu ya harus disinkronisasi. Beberapa teknologi itu mungkin bisa diterapkan kalau infrastrukturnya itu disediakan. Biasa. Kalau pakai penumpang itu memang dia harus benar-benar memastikan keamanan itu ya, yang nomor satu ya. Betul. Nah kira-kira apa yang harus dilakukan nih? Adabnya atau budayanya belum diperbaikin, ini sia-sia nih otonomus masuk nih. Nah, di sebelah saya sudah ada mobil EV, mobil listrik, tapi kita nggak ngebahas mobil ini. Kita akan membahas mobil otomatik atau autonomous vehicle. Nah, katanya mobil listrik yang banyak beredar di Indonesia sekarang nih, yang lagi naik penjualannya katanya. Nah, ini sudah otonomus. Nah, di mana otonomusnya? Apakah fully otonomus atau hanya ada fitur-fitur tertentu yang otonomus? Kita pengen tahu, makanya kita coba naik ini sambil nanti kita ketemu sama ahlinya. Yuk, ikut saya yuk. Ya, sekarang kita sedang berada di autonomous vehicle gitu ya, yang berbasis EV pastinya, yang sedang ramai memang di Indonesia. Banyak orang yang menggunakan mobil listrik ya, dan sebagian besar mobil listrik ini sudah bisa disebut sebagai autonomous vehicle atau kendaraan yang digerakkan otomatis. Namun memang tidak semuanya fully otomatis karena ada driver nih yang mengendalikan tetap ya, yang menjaga jarak, yang mengatur setir ya, gas, rem dan sebagainya. Tapi sebagian di mobil ini nih sudah menggunakan sistem otonomus, termasuk ada sensor, ada lidar ya. Nah, tapi kita penasaran sebenarnya autonomous car yang sesungguhnya itu seperti apa sih gitu. Nah, terus kemudian seberapa otomatis atau otonomuskah mobil yang banyak beredar di Indonesia saat ini. Nah, kita sekarang mau jalan nih ke Brin ya, untuk ngobrol-ngobrol dengan ahlinya gitu ya, supaya tahu kira-kira autonomous vehicle itu kayak gimana sih. Yuk, ikut ya. Ya, kembali lagi di Ototek, teknologi jalan terus, ngegas tanpa batas. Nah, Sobat Ototek, pernah kan dengar ada mobil yang otomatis berjalan tanpa supir? Nah, kalau kita flashback ke belakang, kita pasti inget nih, ada dulu di IKN gitu ya, kendaraan atau transportasi yang kita sebutnya sebagai autonomous vehicle. Nah, meskipun udah nggak beroperasi lagi sekarang, tetapi autonomous vehicle ini menjadi isu yang menarik gitu. Apakah autonomous vehicle itu bisa diaplikasikan di Indonesia, dan seperti apa sih sebenarnya proses pengaplikasiannya gitu? Katanya dia menggunakan radar, lidar, kamera gitu kan, dan ini jadi hal yang baru gitu. Ngerti nggak? Nah, sama, saya juga nggak ngerti. Tapi udah ada nih dua orang. Yes. Sudah ada Mas Sony dan Kang Roni. Ya, ini ahli-ahlinya nih yang paham dengan autonomous vehicle. Nah, kita mau nanya dulu nih, sebenarnya kerja dari autonomous vehicle itu seperti apa sih? Secara umum ya, kendaraan otonom itu dia harus ada mungkin dua ya. Gimana dia mengenali lingkungan, sama bagaimana dia mengendalikan kendaraannya gitu kan. Mengendalikan gas atau setir gitu. Jadi kalau kendaraan otonom dia memang dilengkapi sensor-sensor kamera atau sensor jarak kayak ultrasonik gitu. Sekarang udah ada banyak juga sih. Ultrasonik atau lidar itu untuk mengenali lingkungan, deteksi kendaraan lain atau deteksi pejalan kaki gitu kan, objek lain, untuk tadi bisa membantu atau mengendalikan langsung si kendaraannya, baik itu ngerem otomatis atau steering otomatis gitu kan. Termasuk mendeteksi orang-orang yang ada di sekitar atau kendaraan-kendaraan yang ada di sekitar. Ya, itu termasuk juga sih gitu ya. Ya, kalau kita lihat ada mobil-mobil listrik terutama ya, ya kan, jalan ke kuburan nih, gitu ya kan, kanan kirinya banyak orang, itu gimana tuh? Bisa jadi sih, maksudnya
Iya, false positif ya kalau istilah teknisnya itu. Nggak ada tapi ada gitu. Oke, berarti benar ya tadi yang saya sampaikan ya, bahwa autonomous vehicle ini menggunakan apa? Menggunakan sensor, lidar, ya kan, radar gitu ya. Itu benar ya berarti ya. Ya, jadi tadi bisa semuanya ada, bisa beberapa gitu kan, tergantung levelnya gitu. Tapi paling nggak kalau yang sudah banyak teknologi dipakai itu yang komersial ya, kayak kamera dan ultrasonik itu ada gitu di kendaraan itu salah satunya. Dan level-levelnya tuh kayak gimana tuh, Kang? Jadi levelnya tuh kalau secara standar yang saya tahu ya dia kendaraan otonom itu ada 5. Dari 1 sampai 5 itu dari hanya ASIS hingga ke fully autonomous. Jadi level 5 itu fully autonomous adaptif. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan lingkungan gitu. Artinya paling canggih itu level 5 ya? Iya, paling canggih secara standar tuh level 5 gitu. Dia lingkungan apapun harusnya bisa adaptif terhadap lingkungannya. Kalau level 1 dia hanya assisting. Jadi drivernya tetap kita, tapi dibantu gitu. Dibantu kadang-kadang kalau ngerem mendadak atau setirnya ketika ada apa namanya? Halangan gitu atau terlalu dekat gitu dia dibantu ditambahin sedikit gitu, itu assisting. Oh. Kalau kan ada banyak ya mobil-mobil gitu ya, yang saya tahu ya kalau yang apa kelas menengah ke atas lah, itu ada cruise control, itu bagian dari otonomus ya? Ya, jadi itu mungkin di level 2 atau 3 gitu ya. Itu juga cruise control juga kan yang ada yang bisa adaptif ya, sekarang bisa jaga jarak dari kendaraan yang di depannya gitu, terus mengurangi kecepatan, nggak hanya langsung ngerem ya, kecepatannya bisa di maintain gitu kan, jadi dia lebih mulus gitu ya. Tapi kan ada yang stabil juga ya, menjaga kecepatan stabil gitu ya, yang 60 aja gitu. Tapi kan kalau terlalu dekat ke kendaraan dia harus ngurangi gitu, itu yang adaptif. Oke. Dan itu memang sudah banyak digunakan di produk-produk ya. Maksudnya di kendaraan-kendaraan itu udah banyak. Ya kalau sampai khususnya sana mobil sudah banyak sih. Udah banyak yang komersial digunakan. Nah, kalau yang di IKN? Yang di IKN yang bis ya. Bis, ya. Itu kalau saya nggak tahu secara langsung ya, tapi berdasarkan apa yang saya lihat itu menggunakan kayak mungkin lane keeping assist. Jadi dia kan ada garisnya. Dia harus otonomnya di garis tersebut gitu kan. Tapi pasti dilengkapi dengan tadi obstacle detection gitu kan. Jadi dia kalau ada obstacle, ada kendaraan atau pejalan kaki, dia harus bisa berhenti secara aman gitu kan. Jadi tapi kalau rutenya dia, kalau yang saya lihat itu mengikuti tadi tracknya. Jadi dia ada track khusus ya? Betul. Jadi mungkin dari kamera itu kamera untuk mendeteksi tracknya itu gitu kan, untuk kendaraannya itu supaya tetap melaju di track tersebut, dan dilengkapi sensor safety lainnya yang untuk obstacle tadi. Nah, ini menarik nih sebenarnya nih. Artinya perlu ada infrastruktur tambahan sebenarnya untuk menjalankan autonomous vehicle ya? Iya sih, memang. Tapi tadi kalau jadi kita bisa, apakah kendaraannya itu bisa secerdas manusia gitu kan, yang bisa di segala macam, atau kita buat infrastrukturnya memenuhi untuk teknologi tersebut gitu kan. Kalau menurut saya sekarang memang perlu infrastrukturnya disesuaikan gitu untuk aplikasi kendaraan otonom. Misal tadi kalau markah jalan itu memang harus konsisten, jelas gitu kan. Kemudian rambu-rambu, kemudian tadi aturan di jalanan juga perlu. Nah, kalau menurut Mas gimana, Mas? Soal infrastruktur nih. Saya mau menambahkan tadi Mas Roni ya. Jadi kalau dari kacamata saya, otonomus itu ada 2. Yang independen sama yang fully otonomus. Nah, yang masuk ke Indonesia, khususnya vehicle ya, itu masih independen. Artinya secara aktif harus dilakukan, atau yang bisa non-aktif, bisa dimatikan. Itu disesuaikan dengan kondisi lalu lintas, kondisi lingkungan yang ada di Indonesia. Nah, di IKN sebetulnya bagus ya. Harapan saya dulu IKN adalah sebuah proyek percontohan. Betul. Untuk merubah peradaban yang lebih baik gitu. Jadi smart city gitu ya. Betul, jadi smart city. Orang yang hadir ke sana, datang ke sana, mereka tertib. Ya, di dalam lalu lintas, di dalam aktivitas dan sebagainya, sehingga budayanya terbangun bagus dan itu tersebar luas.
Ya. Ini melewati electric vehicle ini. Yeah. Nah kalau kita bicara kondisi lalu lintas atau infrastruktur yang ada di Indonesia pada umumnya itu sebetulnya belum memenuhi syarat untuk hadirnya si fully autonomous. Kenapa tuh, Mas? Karena tidak sepenuhnya aman. Tidak sepenuhnya aman, ya. Yang tadi Mas bilang bahwa kalau kita lihat kondisi lalu lintas di Jabodetabek aja ya. Markanya belum jelas ya, belum konsisten. Kemudian banyak sekali pengguna-pengguna jalan yang tidak tertib. Kemudian begitu juga mobil-mobilnya. Terutama yang saya mau garis bawahi di sini adalah masuknya independen autonomous ini dibeli oleh masyarakat Indonesia tanpa mereka tahu aplikasinya seperti apa, fiturnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, sehingga mereka hanya konsumtif membeli. Tapi nggak tahu fiturnya. Nggak tahu fiturnya. Ini yang membahayakan. FOMO aja, FOMO. Betul. Nah tapi bener tadi saya tertarik tuh dengan budaya ya, ya kan di masyarakat Indonesia terutama di kota-kota besar nih, ya kan. Ini kan lebih cenderung kayak cuek ya. Artinya sen kiri belok kanan gitu, sen kanan belok kiri gitu. Nah ini kan agak susah sebenarnya untuk diprediksi gitu. Bukan prediksi BMKG ini, tapi prediksi dari autonomous vehicle-nya, gitu kan. Nah kalau misalnya, mungkin nggak autonomous vehicle ini bisa mendeteksi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia-manusia atau pengendara-pengendara lain yang ada di sekitar dia, yang nyebrang sembarangan tiba-tiba gitu. Itu belum bisa ya sampai ke situ ya? Ya itu tadi levelnya kan berbeda-beda ya. Ada yang berdasarkan radar, kemudian kamera dan sebagainya ya. Bahkan ada juga beberapa kecelakaan yang terjadi akibat dari aksi dari autonomous itu sendiri. Oh, ini sistem error. Jadi artinya dia bekerja tidak berdasarkan perintah, dia bekerja berdasarkan sensor. Misalnya dia membaca hal yang ada tapi tidak terlihat, itu otomatis dia ngerem. Tadi saya bilang tuh ya, berarti ya ada orang-orang di sekitar tapi nggak ada ternyata, gitu, otomatis ngerem mendadak. Kalau dalam kondisi kecepatan tinggi. Ya pasti membahayakan, terutama pengendara yang ada di belakangnya atau yang ketidaksiapan si pengemudi dan penumpangnya. Nah ini yang menarik nih. Jadi memang banyak sekali harus trial and error dong ya terhadap autonomous. Karena ini sebuah ini. Proses kan. Yang namanya autonomous ini kan sistem. Jadi nggak bisa kendaraannya aja, tetapi literasi si penggunanya juga harus jelas. Itu kemudian paling penting. Infrastrukturnya juga harus baik. Nah kira-kira yang ideal itu seperti apa, Mas? Kalau yang ideal memang kalau kita bicara negara-negara yang sudah maju ya. Iya ada contohnya nggak sih yang udah pakai autonomous vehicle? Yang maksudnya semua kendaraan ya? Ada. Tetapi saya mau bahas di sini adalah kalau memang sudah fully autonomous atau yang masih independen, kecelakaan tetap ada. Oh gitu. Kecelakaan tetap ada. Cuman bedanya adalah ketika kecelakaan itu terjadi, mereka melakukan action apa? Nah kalau di Indonesia, secara hukum ini belum jelas aturan-aturannya. Siapa yang disalahin nih? Ya, gitu ya. Autonomousnya disalahin gitu kan? Iya, jadi aturannya belum jelas. Bahkan teknologi yang berkembang yang masuk Indonesia ini udah kayak hujan nih, udah lebat banget. Oke. Jadi sebenarnya yang mau disampaikan adalah ini semua sebenarnya kita udah tsunami teknologi nih ya. Udah sangat parah di Indonesia gitu ya. Cuman memang belum ada infrastruktur, peraturan dan budaya yang belum siap dan harus diubah. Berapa lama kira-kira? Kalau lama atau enggaknya tergantung pemerintah menurut saya. Cepat bisa kalau pemerintahnya memang konsisten. Artinya di sini kan ada stakeholder yang terlibat ya. Jadi mereka tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tapi harus bekerja sama. Nah, mungkin dari kacamata pemerintah udah melakukan itu. Tetapi saya dari pengamat otomotif, khususnya autonomous, merasa saya aja nggak tahu gitu loh. Bagaimana masyarakat umum yang tidak memperhatikan itu. Aturan apa yang udah dibuat gitu ya? Itulah. Dan ini juga menarik juga sih, maksudnya ketika kita ngomongin autonomous, terus kemudian ini siap atau enggak, ternyata ya siap nggak siap sih sebenarnya. Sebenarnya teknologinya, kalau menurut Akang gimana? Dari sisi teknologi ya, Indonesia ini sudah adaptif belum terhadap yang disampaikan tadi? Tadi sebetulnya ya seperti yang Mas Sony ya, Pak Sony sampaikan tadi. Selain teknologi gitu ya, memang kesiapan regulasi dan infrastruktur itu ya harus disinkronisasi. Jadi beberapa teknologi itu mungkin bisa diterapkan kalau infrastrukturnya itu disediakan. Tadi
ngobrol masalah IKN gitu kan, kalau menurut saya memang ya setuju itu. Kalau serius distribusi mau dijadikan smart city misalnya itu lebih enak gitu daripada menerapkan di kota yang sudah jadi gitu misalnya, karena kita bisa merancang supaya kota tersebut menunjang tadi rambu apa aja yang perlu, kondisinya harus seperti apa, markahnya harus seperti apa gitu. Kalau untuk fully autonomous gitu yang adaptif, saya rasa sih belum, memang nggak. Belum tuh ya? Ya. Artinya masih dari banyak sisi ya, dari sisi teknologi juga kita kan harus memastikan ya teknologi itu benar-benar handal gitu di segala situasi gitu kan. Pengujiannya juga banyak dari aspek tadi mungkin yang etisnya. Kalau ada sesuatu itu ya yang salah siapa gitu kan? Yang mengendara, penyedia provider atau teknologinya gitu kan? Itu juga ya harus dipastikan gitu kan. Tapi kalau untuk parsial gitu kan, atau untuk lingkungan-lingkungan khusus, saya rasa sih kalau ada intensi untuk dikembangkan bisa aja ya. Kayak di IKN kan dia harus perlu infrastruktur garis tadi lain gitu ya. Itu kan bagian ya untuk mengguidance si autonomous ini untuk tetap on the right track lah istilahnya gitu. Nah, tapi yang tadi fully autonomous itu yang masih jadi tanda tanya ya. Sebenarnya bisa nggak gitu ya? Ya, perlu pengembangan terus-menerus ya. Tadi kondisinya seperti apa saja, karena yang saya tahu juga ya masih banyak, meskipun teknologi itu udah cukup canggih gitu, tapi ada di beberapa aspek atau di beberapa skenario itu dia ya salah memprediksikan atau apa. Cuma mungkin kita juga harus adil gitu ya. Maksudnya tuh itu kecerdasan buatan. Kita sebagai manusia juga ada salahnya gitu kan. Cuma tadi mungkin kan salah tersebut bakal seperti apa. Harus ada sinkronisasi dari pengambil kebijakan, infrastruktur dan ya teknologinya juga disesuaikan. Ya artinya sebenarnya bisa ya dengan autonomous gitu ya, dan itu mungkin akan berkembang terus nanti ya. Betul. Ya mungkin tadi yang terbatas itu memungkinkan kereta atau kan LRT juga itu sudah. Ya, LRT udah nggak ada masinisnya tuh. Sudah partial autonomous atau autonomous kondisi tertentu gitu kan, yang di IKN juga. Jadi ya bisa aja sih sebetulnya. Bisa dilakukan asal infrastrukturnya ada gitu ya. Nah, tapi yang fully autonomous ini kalau fully autonomous itu kayak gimana sih, Mas? Itu semuanya udah terintegrasi antara lingkungan kemudian sama unitnya. Betul. Jadi udah nggak ada campur tangan lagi si pengemudinya ya. Kalau kayak kita lihat kayak pesawat drone yang akan dikembangkan itu dari satu titik ke titik berikutnya dia udah fix tuh rutenya. Cuman masalahnya kalau di Indonesia nih, kita berangkat dari sini ke Cirebon aja, udah di set tujuannya, waktunya segala macam, itu bisa dirubah, belok kiri kah, belok kanan, ada masalah segala macam. Ini yang menjadi masalah. Jadi bukan autonomusnya, tetapi edukasi terhadap si penggunanya nih masih sangat-sangat minim. Dan lingkungannya juga. Betul. Iya. Tapi benar juga, tapi kalau misalnya kita bahas tentang kota yang sudah jadi, kita buat otonomus itu agak repot ya. Repot sekali. Karena udah crowded nih kotanya ya. Benar. Iya. Tapi pelan-pelan menurut saya sih bisa ya. Kayak sebenarnya Transjakarta ini kan seperti landscaping assist tuh. Iya. Cuman ada pengemudinya ya. Tinggal dibikin line-nya aja, kemudian diikutin track-nya itu bisa. Bisa sih. Sebenarnya bisa. Kalau emang mau itu bisa dikembangkan sih. Tetapi di sini ada cross junction juga. Yang bagaimana dia harus stop ketika kondisinya sepi, ya kan? Ada motor atau mobil yang masuk ke dalam jalur. Itu kan kita nggak bisa. Yang mau nyalain siapa itu ya kan? Yang pasti kan pengguna jalan yang salah. Betul. Ya. Maksudnya pengendara lain gitu. Kan motor banyak banget nakal banget ya. Apalagi mobil juga sama gitu, pengen cepet akhirnya lewat jalur busway. Iya sih. Jadi memang harus ada budayanya juga yang harus dibangun ya. Iya, pastinya seperti itu. Nah, tapi kalau melihat perkembangan teknologi saat ini, kira-kira butuh berapa lama Indonesia untuk bisa berkembang? Tadi cerita di luar negeri kayak udah maju banget ya. Iya. Yang tadi saya bilang, tergantung pemerintahnya kok. Tergantung pemerintahnya. Iya, karena peradaban ini kan lebih baik, lebih bagus kan. Iya. Nah, kalau pemerintah menerapkan aturan regulasi yang jelas, otomatis lebih cepat kita berubah. Dibandingin kita berharap bahwa satu saat nanti mereka belajar segala macam, itu butuh waktu, butuh proses. Dan itu yang ini ya, yang lama gitu ya.
waktu dan prosesnya. Betul. Ya. Jadi kita nggak bisa melihat contoh negara di luar yang udah maju atau negara tetangga, nggak bisa. Tapi kita harus fokus ke kitanya, ke internalnya. Iya. Nah kalau menurut Mas sendiri, ini kan banyak kita aku nanya ke Kang ini. Menurut Akang nih, kita kan sekarang banyak mengadaptasi teknologi dari luar. Nah dari Indonesia sendiri gitu, ada nggak sih karya anak bangsa yang otonomus? Apa udah mulai disiapkan nggak belum kira-kira? Saya bicara kalau di BRIN ya, khususnya di Pusat Riset Mekatronika Cerdas di Bandung. Memang kita fokus mengembangkan teknologi kendaraan otonom. Jadi fokus kita itu bukan kendaraan secara keseluruhan, tapi teknologi-teknologi kuncinya gitu. Kalau peneliti kan di sana ya, teknologi kunci kendaraan otonom. Tadi integrasi sensor. Jadi sensornya nggak hanya satu gitu, bisa beberapa sensor. Ini dalam bentuk modul atau software? Jadi lebih ke dua-duanya. Jadi modulnya harus seperti apa gitu kan. Kemudian software untuk mengintegrasikan tadi macam-macam sensor itu seperti apa gitu kan. Itu kemudian di pengendaliannya gitu kan. Kendali cerdas kendaraan sama algoritma tadi, mungkin kecerdasan buatan untuk persepsi dan kendali juga. Jadi kita fokusnya di teknologi kunci itu. Nah, dari teknologi kunci tadi itu mungkin bisa dikembangkan dari tergantung nanti pengembangannya tuh apakah kendaraan di lingkungan terbatas atau aplikasi-aplikasi lain juga gitu. Jadi kita juga memang gak mau ketinggalan ya. Kita harus ikut mengembangkan juga, harus berpartisipasi di sana. Memang teknologi sekarang kan sudah tsunami teknologi gitu kan ya kita juga harus terus mengembangkan itu. Tapi sejauh ini memang berkembang terus ya, artinya penelitian itu jalan terus ya. Jadi kalau target di kami itu ingin mengembangkan sampai ke level 4, tapi tadi karena untuk mengimplementasikan itu ya, misalnya mengimplementasikan kendaraan otonom tadi perlu regulasi, perlu infrastruktur. Jadi sekarang fokus kami sembari menunggu tadi, karena kan itu harus berbagai pihak. Nah, dari sisi riset kita coba mengimplementasikannya di lingkungan terbatas. Yang mana mungkin regulasinya tuh bisa lebih mudah untuk dilakukan. Itu lebih aman ya, lingkungan kampus, lingkungan perumahan, kayak gitu-gitu ya, itu lebih aman ya. Betul. Jadi kan kita bisa menyesuaikan nih lingkungannya harus seperti apa. Kemudian pelaku atau orang-orang di sana juga kan lebih terkendali gitu daripada umum gitu misalnya. Jadi kita sosialisasi atau infrastrukturnya bisa lebih mudah di luar regulasi juga tadi. Jadi kita fokusnya mengembangkan tadi teknologinya diimplementasikan di lingkungan khusus dulu gitu kan. Seperti itu. Dan ini udah terus berjalan. Ya, sedang itu modul dan softwarenya itu bisa diaplikasikan di semua mobil apa enggak? Nah, ini pertanyaannya. Harusnya sih ya bisa, itu kan bisa ya, maksudnya cuma tergantung nanti mobilnya tuh seperti mobil apa gitu kan. Tapi kan kalau komersial kan jadi model modifikasi gitu. Ya kan? Saya punya mobil tua nih gitu. Saya mau bikin otonomus mobilnya gitu. Kalau ADAS mungkin bisa kan, sekarang juga udah ada banyak juga ya, misalnya tuh bisa asistennya modul, misalnya tuh modul ditambahi sensor gitu kan untuk asisten. Sejauh ini kan yang bisa kan parking yang bunyi gitu ya kan, gitu, kamera gitu kan. mundur gitu ya kan. Nah itu, tapi kalau otonomus gitu mungkin nggak? Ya parsialnya mungkin. Parsialnya aja paling apakah tadi assisting di deteksi atau bisa juga tambah di pengereman misalnya tuh. Jadi modul-modul parsialnya itu. Dan itu dikembangkan sama BRIN sekarang? Ya, beberapa modulnya tuh dikembangkan tadi. Ada yang fokus di pengereman, fokus di deteksi objek, fokus di IoT-nya gitu kan. Menarik. Berarti artinya Indonesia nggak ketinggalan lah ya dalam pengembangan teknologi ini yang paling penting sebenarnya nih. Itulah makanya fungsinya BRIN di Indonesia ada. Harus. Ya perlu kolaborasi semua pihak sih. Maksudnya, ya kita mungkin sebagai perisetnya gitu kan, mengembangkan teknologinya, teknologi yang ada tuh supaya bisa diterapkan itu kan perlu pihak-pihak lain juga gitu kan. Perlu ada sektor industri juga harus mendukung gitu ya. Hasil teknologi hasil riset dan teknologinya dari BRIN kan gitu ya. Termasuk pemerintah juga gitu. Nah, Mas, kalau dilihat secara holistik atau keseluruhan gitu ya di Indonesia tadi, kira-kira butuh waktu berapa lama sih
Nggak tahu gue jawabannya berapa lama. Kalau dari kacamata gue maunya secepatnya ya. Secepatnya ya? Iya, kenapa? Salah satunya adalah dengan hadirnya otonomus ini ada 3 hal pencapaiannya. Ya. Pertama, kenyamanan. Nah, kenapa tuh kenyamanan? Coba dijelasin dulu. Ya otomatis lah, begitu dia diaktifkan, udah penumpang, pengemudinya udah diem aja kan. Berarti nggak perlu ada kursi pengemudi ya di situ ya? Boleh ada, tetapi otomatis dikontrol oleh komputer kan, kenyamanan. Kemudian keamanan itu udah pasti, tujuan dari otonomus itu. Oke. Yang terakhir adalah kepraktisan. Iya. Nah 3 hal ini kan menjadi tujuan hadirnya otonomus di Indonesia. Betul. Nah kalau ditanya berapa lama dia bisa diaplikasi, iya. Yang bisa jawab kayaknya pemerintah. Kalau gue mendukung aja lah. Iyalah harus ya. Iya. Nah karena gini kan banyak ya sekarang ya, apalagi nih sobat Ototek nih juga pasti tahu ya. Dari kita tuh banyak yang seneng nyetir sambil main handphone. Kalau ada otonomus kan kita bisa rapat ya di mobil ya. Nyetir aja sendiri. Menurut gue gini, sekalipun kita berkendara dengan mobil otonomus, kita tetap harus waspada. Oh gitu. Kita bisa safety-nya ya, tetap harus waspada. Kenapa? Karena unitnya ini bergerak. Oke. Sekalipun itu diatur oleh komputer, kita harus tetap nggak boleh yang namanya walaupun kita boleh sambil tidur ngapain segala macam. Harapan gue adalah tetap waspada karena unit itu bergerak. Ketika itu bergerak pasti membahayakan. Iya. Nah dari safety-nya sendiri itu seperti apa sih sebenarnya? Ini Mas sama Akang nih pasti paham nih. Faktor errornya sih masih tinggi ya. Kalau yang independen otonomus belum fully pun masih bahaya. Jadi gue tidak mendapat data dari pemerintah, tetapi kalau kita lihat karakter kecelakaannya, ini fatality. Contoh ada ya? Oh banyak sekali. Di luar fatality. apa di sini? Di sini. Oh di sini? Di sini. Di luar kita nggak itulah. Kita fokus ke Indonesia. Iya. Fatality. Kenapa? Ini salah satu ketika kita bicara bahwa kan kita sudah diatur oleh komputer. Safety belt nggak dipasang. Sambil ngobrol, mempercayakan nggak boleh kayak gitu berarti ini nggak boleh, nggak boleh sekalipun itu nggak boleh. Jadi tetap kita harus waspada. Tetap harus memantau. Iya. Kalau kita melihat IKN itu ya, kendaraan komersial seperti bus, itu kan jalannya pelan sekali, sangat terkontrol. Iya. Kalau di jalan raya kan nggak bisa kayak gitu. Iya, kita bawanya pengen kencang aja. Betul sekali. Dan ketika otonomus itu melakukan gerakan yang cepat dan kemudian ada sistem yang error misalnya atau apa, itu bahaya dong. Banget. Kira-kira apa yang paling sering atau kerap terjadi itu apa? Misalnya rem tidak berfungsi. Lah ngeri nih. Rem tidak berfungsi. Bahwa proses berkendara yang paling susah adalah bukan majunya, tetapi bagaimana berhenti dengan aman. Rem tidak berfungsi, ketika kecepatan tinggi dia loss, otomatis kita akan cari pohon atau tembok, atau kendaraan lain kita tabrak. Kalau dia emergency stop brake, dia berhenti dengan kecepatan 60 atau 80, bagaimana mobil yang ada di belakang? Iya, betul. Sementara di Indonesia ini jaga jarak nih sangat-sangat minim. Iya, senangnya mepet. Nah, itu dia. Itu yang paling bahaya sih menurut saya. Iya. Dari itu sering kejadian deh yang itu ya. Ada. Ada. Dan sistem error itu bisa jadi terjadi ya, Kang? Ya tadi namanya sistem ya pasti kemungkinannya itu selalu ada gitu. Selalu ada resikonya. Minimalisasi misalnya itu ada redundancy sistem atau apa, tapi selalu ada gitu. Makanya tadi ini saya juga setuju kalau mempercayakan sepenuhnya juga perlu lebih teredukasi gitu. Jadi sistemnya tuh kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu kan, pasti ada gitu kan. Kayak sensor gitu misalnya. Untuk mendeteksi kendaraan lain atau apa. Ada perubahan cahaya, ada bayangan gitu kan, itu bisa berpengaruh juga gitu. Betul. Kemudian kondisi cuaca gitu itu juga. Jadi ya memang kita perlu bijak juga gitu dengan teknologi yang ada tuh perlu ya memang kita manual book aja jarang baca gitu ya misalnya tuh. ada produk apa gitu kan. Udah sekarang udah pakai PDF manual booknya lagi. Hajar aja gitu kan. Padahal kan teknologinya itu pasti ada kekurangan gitu. Nah, limitasinya tuh di mana gitu itu juga perlu paham gitu. Iya.
Dan harus ada emergency escape-nya ya. Maksudnya apa yang harus dilakukan ketika ini malfunction gitu? Iya betul. Nah, kebanyakan kan orang-orang kita nggak peduli yang begitu ya. Yang penting jalan oke, bisa dipakai iya gitu. Kalau giliran malfunction bingung nih. Iya. Pencet tombol yang mana gitu. Berarti memang ini perlu ada pembelajaran lebih banyak ya, edukasi, sosialisasi, dan memberikan pemahaman yang detail terkait soal ini ya. Makanya podcast ini ada ini gara-gara ini. Kita perlu mengedukasi orang nih bahwa otonomus itu bagus. Ya tadi ada 3 poin ya. Yang nyaman, terus kemudian praktis, yang aman. Yang aman, tapi juga jangan melupakan safety-nya. Karena safety yang paling penting dan banyak kejadian ya. Nah, kalau kita tadi kan banyak ngomongin ini kendaraan darat ya, gitu. Tapi sebenarnya autonomous vehicle itu bisa nggak sih dipakai di misalnya di laut atau di udara gitu? Itu banyak juga kan? Udah banyak. Dan itu lebih aman atau lebih nggak aman? Gimana ya? Beda karakteristiknya mungkin ya. Maksudnya secara teknologi, tadi teknologi kuncinya itu memang bisa diterapkan. Iya. Navigasi misalnya, mengetahui lokasi kendaraan atau drone itu bisa diterapkan. Bisa ya, baik itu kendaraan darat, drone atau laut. Tapi sistem lokalisasinya itu kan sama gitu kan. Maksudnya dia ada di mana. Kemudian merencanakan jalurnya bisa atau sensor-sensornya itu sebetulnya bisa. Secara teori itu bisa diterapkan di macam-macam. Mungkin perlu adaptasi teknologinya. Misal kelebihannya kelebihannya ground vehicle itu dia kan bisa mengangkut bobot yang lebih banyak daripada drone gitu kan misalnya. Itu kan teknologi sensor yang dipakainya juga beda gitu kan. Kelebihan drone mungkin lebih luas gitu ya, intinya itu tidak se-crowded di darat gitu kan. Cuma dia harus memastikan itu tidak jatuh gitu kan. Kalau kendaraan darat kan pasti atau nabrak gunung. Gitu. Jadi sebetulnya kalau bilang mana yang lebih mudah, saya sih masing-masing ada karakteristiknya masing-masing gitu ya. Cuma secara teknologi kuncinya tuh dia bisa didiversifikasi di macam-macam aplikasi. Tapi kita juga mengejar ke situ juga ya. Ya kalau di BRIN maksudnya. Ya kalau di BRIN memang ya ada berbagai macam aplikasi ya. Misalnya tadi bukan cuma untuk penumpang, misal untuk delivery, logistik buat di industri atau ke agriculture juga misalnya di precision farming. Jadi teknologi otonomnya tuh bisa diterapkan di macam-macam sih. Sorry deh, mau nanya deh, ini saya agak bingung ya. Otonom itu kalau misalnya drone itu kan dikendalikan jarak jauh ya Mas? Itu disebut otonom atau enggak sih? Dikendalikan jarak jauh itu teleoperasi. Kalau otonom jadi itu teleoperasi kan. Kendali murni itu juga bisa semi otonom, bisa fully teleoperasi. Jadi misalnya kalau semi otonom itu dia kita cuma nyuruh dari satu titik ke titik tertentu atau maju. Tapi kalau ada halangan dia menghindar misalnya itu semi otonom. Drone itu bisa kayak gitu. Atau enggak kalau misalnya ada trouble dia balik lagi. Misalnya tuh kalau baterai habis dia langsung balik. Gitu kan. Itu semi otonom. Oke. Ya memang ya ada level-levelnya lah gitu. Yang tadi disampaikan ya, ada 5 level tadi. Nah, tapi kalau yang fully belum ada ya? Untuk teknologi model kayak drone gitu. Speedboat gitu ada nggak sih yang otonom? Ada sih, ada banyak. Jadi kalau karena mungkin untuk kendaraan bukan penumpang ya, itu regulasinya kan beda ya safety-nya gitu. Kalau penumpang harus memastikan keamanan baik yang di dalam maupun yang di luar gitu kan. Kalau istilahnya kalau saya istilah robot atau drone itu kan dia hanya tidak membawa penumpang. Jadi lebih safety-nya itu lebih minim gitu. Dia harus memastikan tidak ada collision atau memastikan sekitarnya aman saja gitu kan. Kemudian faktor ergonomi, kenyamanan itu kan nggak masuk juga gitu di situ. Benar. Bedanya dengan kendaraan penumpang ya. Jadi ada beberapa yang fully otonom gitu kan untuk tugas-tugas tertentu itu sudah banyak sebetulnya. Kalau udah banyak ya. Berarti ya udah ya di berbagai belahan lah gitu. Betul. Ya. Kalau untuk penumpang tadi bahkan dipakai perang juga itu kayak kemarin tuh. Lebih tricky kalau penumpang itu kan. Kalau pakai penumpang tuh lebih tricky udah. Dan ya itu tadi Mas ya, kalau pakai penumpang itu memang dia harus benar-benar memastikan keamanan itu ya, yang nomor 1 ya. Betul. Nah kira-kira apa yang harus dilakukan nih saat ini kalau menurut Mas? Nomor 1 sih pembenahan regulasi sih ya. Tadi tuh yang berulang-ulang disampaikan tuh. Itu regulasi. Penting sekali. Karena ini nggak bisa satu sisi aja.
Karena semua stakeholder harus duduk bareng nih kan. Yang kedua adalah literasi. Nah, jadi jangan cuma hanya teknologi itu dihadirkan, itu udah bagus. Iya. Tetapi bagaimana mereka membaca tadi manual booknya. Kita nggak bicara mobil otonomus nih. Iya. Mobil biasa aja masyarakat kadang beli ya udah atau mobil semua sama. Betul. Saya bulat rodanya 4 gitu kan. Iya. Ini saya termasuk fitur-fitur yang nggak baca fitur, maksudnya nggak baca manual book ya. Itu yang paling males. Padahal tinggal buka PDF mereka baca kan. Iya. Itu yang masih kurang di Indonesia. Sehingga adabnya ini berjalan tidak seiringan paralel dengan kehadiran si teknologi ini. Oke. Nah itu yang harus dibenahi betul ya. Itu yang dasar menurut saya. Jadi kalau dasarnya ini aja adabnya atau budayanya belum diperbaikin, ini sia-sia nih otonomus masuk nih. Iya. Jadi saya kan ada kemarin ini bawa mobil listrik ya. Nah, saya bingung tuh buka panel listriknya kan di sebelah mana. Akhirnya baru itu saya baca. Jadi selama ini sebelum habis baterainya saya nggak pernah baca. Ini sebelah mana ya kan? Gitu. Bener. Kemarin baru ada pameran pembukaan tuh. Iya. Gias ya. Ini ada kejadian lucu nih. Iya. Ada salah satu orang yang coba untuk membenahi kendaraan itu ternyata kekurung hampir sampai 2 jam. Dia nggak bisa keluar dari situ. Oh iya. Buka pintunya yang mana, buka kacanya, semua otomatis elektrik. Gitu, Iya. Dan ini mobil sekarang tuh udah jauh lebih sophisticated lah ya secara teknologi gitu. Semuanya pakai panel yang ada di depan kan. Ya. Benar. Dan itu kan harus dibuka menunya, ini segala macam gitu kan. Dan jadi hadirnya si otonomus ini nggak boleh dibikin main-main nih. Itu lebih dari itu. Itu dia. Lebih dari hanya sekedar buka panel listrik atau buka pintu mobil yang kekunci ya. Iya. Ini lebih gawat berarti ya. Kalaupun hadir, dia harus benar-benar bisa digunakan maksimal dan benar gitu. Ya, sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan, iya. Dan melihat keamanannya juga gitu. Benar. Nah mungkin ada yang ingin disampaikan lagi nggak dari Kang? Ya mungkin tadi ya, kalau menurut saya teknologi itu netral. Teknologi itu datang mau tsunami seperti apa, tapi bagaimana pengguna teknologinya. Gak hanya autonomous vehicle itu gadget sekarang atau IoT, itu kan segala macam gitu. Tapi yang penggunanya seperti apa mau dipakai untuk bijak, baik atau dipakai untuk yang negatif juga bisa gitu kan. Betul. Sama. Tadi kendaraan otonom juga itu kan salah satu teknologi yang sudah lagi banyak dikembangkan gitu. Ketika datang tuh apakah kita siap, penggunanya tuh siap gitu kan, baik itu tadi literasinya, baik itu sosialisasinya, memang perlu kerjasama dari semua pihak sih. Kerjasama semua pihak ya. Iya. Tapi menarik lah itu masalah etik and teknologi. Gitu. Teknologi itu bisa sangat bermanfaat, tapi bisa juga sangat merusak gitu ya intinya ya. Iya. Teknologinya netral, tapi tergantung penggunanya seperti apa gitu kan. Gimana kita menggunakan teknologi yang ada itu gitu. Tadi apakah otonom itu kita udah nggak peduli gitu dengan keamanan atau digunakan secara efektif gitu kan untuk mempermudah, menambah keamanan gitu. Tapi otonom ini bisa ngapain aja sih mobilnya, Mas? Misalnya ada vehicle yang fully otonom gitu. Hanya sekedar jalan, mengantar, parkir juga bisa ya? Ya jadi dia kan fully tuh. Yang fully ya? Kita ngomong yang fully. Dia harus tahu kan, kendaraan otonom tahu dia ada di mana, terus mau kemana, ada di sekelilingnya tuh apa aja gitu kan. Dia, ini lebih ke konsep ya? Betul, bisa merencanakan pergerakannya kan. Kalau misalnya tuh navigasi dari satu tempat ke tempat lain harus lewat mana, kemudian ketika navigasi itu ada orang atau ada vehicle atau ada rambu, dia harus decision makingnya tuh seperti apa gitu kan. Itu tadi ya. Kalau fully ya tadi, bisa semuanya harusnya bisa adaptif gitu kan. Iya. Ini menarik ya, artinya rambu-rambu yang dibikin di jalan itu juga harus bisa dibaca oleh si autonomous vehicle. Ya kalau nggak bisa kebaca ya bingung juga ya. Itu tadi bicaranya sebenarnya kondisi lingkungan yang ideal. Iya. Nah kalau tadi kita membahas Jabodetabek, ini jauh dari ideal. Kita ngomong apa adanya ya. Iya dong. Iya memang kan kita nggak bisa
semua juga tahu gitu. Iya. Artinya ya dengan kondisi sekarang jalan gitu ya. Terus kemudian pembangunan infrastruktur juga nih lagi banyak di mana-mana ya kan, proyek strategis nasional dengan galian-galiannya juga banyak gitu ya kan. Nah itu kan juga ini ya apa ya mempengaruhi kalau misalnya ada autonomous vehicle lewat ya. Oh tadinya nggak ada galian gitu. Tahu-tahu ada galian, masuk tuh mobilnya ke dalam galian. Bisa kan kayak gitu kan? Karena itu bukan dianggapnya obstacle gitu. Ya kalau konsepnya fully dia harusnya tahu gitu kan. Oh, harusnya tahu ya. Itu ada galian gitu. Makanya saya bilang kalau benar-benar fully otonom itu ya mungkin masih perlu banyak yang dikembangkan gitu ya. Iya, mungkin iya, belum ada juga yang benar-benar fully gitu. Dia bisa otonom di kondisi tertentu, kondisi yang sudah standar atau ya tadi kalau harus beradaptasi dengan semua lingkungan itu memang perlu banyak pengembangan. Itu yang penting ya, pengembangan itu ya. Nah, kalau dari Mas sendiri apa Mas kira-kira Pak? Jadi saya salah satu orang yang berharap Indonesia ini maju. Iya. Bermimpi sekali gitu ya. Iya. Bahkan ada pikiran-pikiran bagaimana kalau A, B, C dan sebagainya, khususnya autonomous vehicle ya. Tetapi ternyata itu nggak gampang. Regulasi harus dibenahin. Kemudian infrastruktur juga harus benar-benar di-set sebaik mungkin gitu kan. Nah ini tadi saya bilang duduk bareng lah antara stakeholder. Nah yang ketiga adalah teknologi ini jangan cuma kita lihat ada tapi kita nggak paham. Ini penting sekali kita baca A sampai Z. Kalau kita memang nggak mampu, sekalipun ini mobil ada ban, ada setir, oh ini teknologinya saya nggak bisa, ya udah pakai aja normal, jangan diaktifin itu autonomous. Iya. Kalau nggak usah beli sekalian. Sekalian. Makanya saya orang yang beli nggak dipakai. Saya beli kendaraan yang tidak otonomus. Iya. Bahkan yang tidak independen otonomus. Iya. Kenapa? Semua harus dalam kondisi kontrol saya. Kondisi lingkungan harus saya yang baca, bukan komputer. Indonesia seperti itu sekarang. Belum bisa diprediksi. Belum bisa. Iya. Karena kondisi lingkungannya nggak bisa diprediksi memang kan. Iya. Termasuk juga habit dari pengguna jalannya yang tidak bisa diprediksi. Betul. Nah ini nih jadi PR nih emang nih. Ketata tertib, terus kemudian aturan-aturan yang dibikin, terus kemudian rambu-rambu dan infrastruktur. Ya Sobat Ototek ini menarik sekali nih obrolan kita nih. Dan mudah-mudahan kedepannya Indonesia bisa ya menerapkan teknologi ini dan bermanfaat untuk semua masyarakat. Dengan adanya teknologi ini kan otomatis kan jumlah kendaraan umum ya terutama itu juga jauh lebih banyak pastinya ya kan, tidak membutuhkan juga banyak sumber daya manusia kali ya. Betul. Jadi semuanya dilakukan secara otonomus ya kan dan tertib gitu, nggak ada gangguan-gangguan ya, mungkin gangguan-gangguan minor dari sistem ada, tapi itu kan masih bisa diperbaiki atau di reset lagi dan diantisipasi lagi ke depannya gitu. Ini menarik sekali pembicaraan kita pagi ini dan ini mudah-mudahan memberikan insight ya buat semua pihak stakeholder terutama ya kan terkait soal autonomous vehicle dan mudah-mudahan Indonesia ke depannya berapa tahun lagi kira-kira bisa? Di bawah 5 tahun lah. Di bawah 5 tahun, Sobat Ototek. Mudah-mudahan di bawah 5 tahun kita bisa untuk menerapkan autonomous vehicle. Ya mau meskipun mungkin belum di level full automatic ya. Automate ya, di full automate gitu. Tapi maksudnya di level 3 atau 4 mungkin masih bisa kali. Dan ya ini menarik dan kita coba nanti ngobrol-ngobrol lagi kali ya. Mas Akang ya, untuk lebih detail lagi nih, ngobrol-ngobrolnya lebih lanjut lagi nih setelah acara ini. Supaya saya juga dapat insight nih, kira-kira ke depan autonomous ini akan seperti apa sih, terus kemudian prospeknya untuk Indonesia sendiri sebagaimana gitu. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Kita jumpa lagi ya nanti di lain kesempatan ya, Mas Akang. Sehat-sehat semuanya. Amin. Oke. Sobat Ototek, demikian podcast Ototek kita untuk kali ini di episode hari ini dan mudah-mudahan nanti kita akan ngobrol lagi dan ketemu lagi di episode selanjutnya. Teknologi jalan terus, ngegas terus tanpa batas. Itu dia. Applause.